Lihat, itu tas ibu. Halo Pak, tas yang Anda pegang itu milik saya. Bisa kembalikan ke saya. Tas ini saya temukan. Bagaimana Anda bisa membuktikan ini milik Anda? Masih perlu bukti apa? Tas ini harganya puluhan juta. Tas merek, kamu mampu? Kamu mampu? Cepat serahkan. Hei, kok langsung direbut? Pak, maaf ya. Di tas saya ini ada 1 HP, ada juga 20 juta, dan gelang emas. Semua itu sebenarnya tak penting. Yang terpenting, ada USB perusahaan saya di dalam. Ini sangat penting untuk saya. Bisa kembalikan USB-nya? Oh, benar, milikmu. Ini, kembalikan. Begini dong. Oh iya, Bu. Cepat periksa, Bu. Apa ada yang kurang? Gak usah. Pak, ini bukan warung serakah. Kalau memang ada yang kurang, tas ini kita nggak akan pernah ketemu. Aduh, Bu. Untuk aman, Bu periksa saja. Pak, di tas saya ini, HP dan USB-nya saya ambil saja. Sisanya, semua untuk Anda. Pak, saya tak bermaksud lain. Saya hanya ingin orang baik harus dibalas baik. Ini hanya tanda terima kasih. Ambil saja. Nggak usah, Bu. Saya lihat Anda juga orang terhormat. Anda harus tahu, kalau saya mau uang Anda, saya tak akan menunggu Anda di sini. Tasnya, kembalikan. Terima kasih atas niat baiknya. Baiklah. Anda pantas dihormati. Pak, perusahaanku di Wulandari Utama. Kalau Anda ada kesulitan, cari saya saja. Kami duluan ya. Good. Kalau ada kesulitan, cari saya saja. Kami duluan ya. Bu, Ada apa lagi? bisa pinjam uang? Kan kataku, mana ada orang sebaik itu? Bu, belum ngerti juga. Dia merasa uang dari ibu kurang. Sekarang minta tambahan. Tadi kan aku kasih uang, kamu nggak mau. Sekarang malah pinjam uang. Apa maksudmu? Uang pinjaman ini memang lebih enak. Baik, kubiarkan. Berapa? Aku mau pinjam 178.000. Unik juga cara pinjamnya. Pas banget ya. Tapi aku nggak punya pecahan kecil. Aku cuma punya 20 juta. Mau? Mau. Bu, jangan percaya dia. Dia penipu. Dia ini mau cari untung besar. Dasar kamu ini masih muda-muda. Ngapain yang lain enggak? Malah mau menipu. Malah pinjam uang. Sepertimu. Bisa bayar enggak? Bayar pakai apa? Tinggal di mana? Nomor teleponmu apa? Berani bilang, kamu itu penipu. Kamu tinggal di mana? Nomor teleponmu apa? Berani bilang, kamu itu penipu. Bang, aku beneran bukan penipu. Aku pinjam 178.000. Cuma mau pulang ke kampung. Kampungku di Kampung Pratama. 178.000 itu harga tiket kereta kelas ekonomi. Baru pertengahan tahun, kamu gak kerja di kota besar buat cari uang. Ngapain pulang? Bilang, gak bisa jawab kan? Penipu. Bang, tenang saja. Katakan saja. Adikku lulus kuliah, tapi keluarga kami gak mampu. Orang tua kami sudah lama tiada. Di keluarga tinggal kami berdua. Demi biaya kuliahnya, dia kerja paruh waktu jadi kurir. Kemarin dia ditabrak mobil. Dia terbaring di rumah. Sampai ke toilet saja nggak bisa. Aku sungguh sudah nggak punya cara lagi. Gaji di proyek juga belum dibayar. Aku beneran bukan penipu. Tolong percayalah padaku. Karamu bicara itu familiar ya. Pasti sudah lama dihafal kan? Bang, maaf ya. Aku nggak akan pinjamkan uangnya. Kamu sudah membuatku nggak bisa percaya. Tapi kebetulan kami mau ke Kampung Pratama. Kamu bisa ikut mobilku pulang. Biar kulihat saja berapa banyak yang benar. Makasih banyak. Wah, bagus. Kapan kalian berangkat? Berangkat sekarang. Kalau gitu, tunggu aku sebentar. Aku langsung berkemas. Bu, ngapain ke kamu Pratama? Kita masih ada kontrak ratusan miliar. Harus ditandatangani. Bu mau ke Kampung Pratama buat apa? Kita masih ada kontrak ratusan miliar yang harus ditandatangani. Nanti kamu juga tahu. Ini dia, Bu. Ayo ikut saya. Adik, kakak pulang. Adik. Mencari apa? Di rumah ini, tikus saja tak bisa sembunyi. Adikku bisa sembunyi di mana? Dia mungkin ke rumah tetangga. Aku tanya dulu.
Dia mungkin ke rumah tetangga. Aku tanya dulu. Hei, jangan lari dulu. Aku tanya. Kamu bilang kakakmu kaki luka. Sampai ke toilet saja nggak bisa. Lalu, gimana dia bisa keluar dari rumah ini? Terbang keluar? Aku juga nggak tahu. Mungkin ada yang bantu dia. Ada yang bantu dia? Siapa? Kamu punya kerabat di desa ini? Bukannya kamu bilang orang tuamu meninggal dini, tinggal kalian berdua? Cih, kok tiba-tiba muncul kerabat? Dengar ya, aku sudah sering lihat orang sepertimu buat cerita sedih untuk nipu makan, minum, dan uang. Tadi di project, kamu cerita sedih banget. Aku hampir percaya. Hasilnya, orangnya hilang. Aktingmu ketahuan kan? Bu, lihat, kan kataku, dia penipu. Soal adiknya lulus kuliah, dipukul mobil, semua bohong. Dia cuma mau numpang mobil kita pulang. Hemat uang tiket kereta 100.000, lalu nipu 10 juta dari ibu. Sekarang sudah sampai, aktingnya selesai, adiknya pun hilang. Bukan gitu. Aku sungguh nggak bohong. Adekku pasti ada. Kakinya luka. Nggak bisa jauh. Kalau gitu, cari dia dong. Bukan gitu. Aku sungguh tak bohong. Adikku pasti ada. Kakinya luka. Dia tak bisa jauh. Kalau gitu, cari dia. Panggil dia, biar dia jawab. Rina, Pratama. Rina, kakak, sudah pulang? Kamu di mana? Sudah, jangan acting. Bos, ayo pergi. Jangan buang waktu di sini. Makin diberi kesempatan, makin sembrono. Rizky Pratama, aku beri kamu kesempatan terakhir. Jawab aku jujur. Sebenarnya kamu punya adik atau tidak? Bos, Aku mohon, beri aku 10 menit lagi. Aku cari ke desa. Kalau tak ketemu, aku akan berlutut sujud padamu. Sujud. Baik, 10 menit. Bos, 10 menit. Pak Hadi, Pak, lihat adik saya nggak? Rina Pratama, kakinya luka.